wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian, saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan kali ini, memuji dan memujanya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, sebuah keberuntungan, anugerah dari Allah, kita kembali bisa bersama Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi melalui karyanya di waktu-waktu yang mulia, di salah satu bulan-bulan haram di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita isi detik-detik ini dengan ibadah, terlebih lagi ibadah yang sangat mulia, sangat tinggi keutamaannya, yaitu menuntut ilmu, maka ini adalah anugerah, ini adalah karunia yang wajib kita respon dengan rasa syukur. Dan bukan hanya rasa syukur, tapi kita harus memuliakan ilmu tersebut. Dan salah satu cara memuliakan ilmu adalah dengan menjaga ilmu dan menjaga diri kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari dosa dan maksiat. Betul, tidak ada di antara kita yang bersih dari kesalahan, dari dosa. Tapi jangan sengaja berdosa. Dan jangan menjadi pola yang memang disengaja, dipilih. Bedakan antara tergelincir karena kita manusia dan sifat humanis kita. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat. Dengan orang yang benar-benar sengaja berdosa, memang pola hidupnya mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan, maka ini akan merusak ilmu tersebut, dan ilmu akan pergi dari dia. Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan, inilah ahsab anna rajula yansal ilma qad alimahu bidhanbi ya'maluhu. Aku memandang bahwa seseorang itu lupa terhadap ilmu yang dia miliki, yang ia ketahui dan ia pelajari, itu karena dosa yang dia lakukan. Jadi aku memandang orang tuh ketika udah belajar, udah ngaji, terus lupa. Itu tidak lain tidak bukan karena faktor dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, jagalah diri kita dan jagalah ilmu kita. Gimana cara menjaganya? Jagalah dari dosa dan kesalahan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmunya,
maka ilmu tidak akan menjaganya. Barang siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Jagalah ilmu kita dengan menjauhi dosa, kecuali karena kekhilafan, ketidaksengajaan, ketidaktahuan, sifat manusiawi kita. Tapi sengaja, maka itu akan membuat kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anugerah seperti ini harus dijaga. Dan menjaga, misalnya kita menjaga kajian Riyadhus Shalihin, itu bukan hanya menjaga ketika kajian berlangsung, tapi setelah kajian berlangsung, dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masih berada di penghujung bab kejujuran. Sebelum kita melangkah ke muraqabah, setelah kita bicara panjang lebar jamaah tentang pentingnya kejujuran, bahwa jujur adalah asas dari iman, jujur adalah ruhnya amal. Semua kebaikan itu lahir dari rahim kejujuran, dan itu yang dijelaskan para ulama. Dan inna sidqa yahdi ilal bir, kita sudah mengkaji hadits, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga, dan kebohongan membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa pada neraka. Timbul pertanyaan, ada nggak sih bohong yang diperbolehkan? Apakah memang haram semuanya? Ada nggak bohong yang putih gitu ya? Apakah memang berdosa seluruhnya? Hadirin yang Allah muliakan, pesan yang terbangun dari seluruh pembahasan kita dalam bab jujur itu bisa dipahami oleh sebagian orang terkesan tidak ada satu titik pun peluang untuk berbohong. Makanya pembahasan ini perlu kita angkat sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Apalagi kalau sudah dengar sabda Nabi SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu membawa seseorang kepada kefajiran, dan kefajiran membawa seseorang pada neraka. Nggak mungkin ada kebohongan yang diperbolehkan menurut sebagian orang. Nah pertanyaannya, ada nggak sih pengecualian? Ada tidak pengecualian? Hadirin yang semoga Allah muliakan, sebelum kita membahas tentang hal ini, kita ingin camkan sedalam-dalamnya dalam hati kita bahwa hukum asalnya adalah jujur, dan hukum asalnya bohong membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa ke neraka. Hukum asalnya bohong adalah tanda kemunafikan,
Hukum asalnya bohong adalah induknya munafik dan segala bentuk dosa. Dan hukum asalnya bahwa kebohongan adalah dosa yang paling dibenci oleh para sahabat. Dosa yang paling dibenci oleh orang-orang beriman. Ini nggak boleh lupa, ini kaidah. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Makana khuluqun abghadha ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi." Tidak ada satupun perangai akhlak yang paling dibenci oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kebohongan. Jadi nggak ada akhlak yang paling dibenci oleh para sahabat Nabi selain kebohongan. Itu udah akhlak paling dibenci sahabat. Siapa yang mengatakan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Jadi perangai, sikap, attitude yang paling dibenci para sahabat adalah bohong. Jadi ketika kita bicara tentang kebohongan, kita sedang berbicara tentang akhlak yang paling dibenci oleh orang-orang beriman, yang paling dibenci oleh para wali-wali Allah, yang paling dibenci oleh para sahabat Nabi SAW. Kita sedang berbicara tentang sikap yang membawa seseorang kepada kefajiran lalu membawa dia ke neraka. Sebuah kebiasaan orang-orang munafik yang mendarah daging dengan mereka. Hadirin yang Allah muliakan, ini tanamkan di dalam diri kita, tanamkan pada diri kita. Sudah? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ada nggak pengecualian? Jawabannya ada. Ada pengecualian. Dijelaskan oleh para ulama. Karena diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau yang lebih tepat dalam hadis Muslim dari Ummu Kulthum bintu Uqbah walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalath. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan rukhsah dalam apa yang dibicarakan oleh manusia, maksudnya kebohongan, kecuali dalam 3 kondisi. Dalam hadis surat Imam Ahmad, Ummu Kulthum mengatakan, rakhasan Nabi SAW minal kadhibi fi thalath. Nabi memberikan rukhsah, memberikan pengecualian untuk berbohong di 3 kondisi. Di 3 kondisi. Yang pertama, al-harbu, dalam kondisi perang atau jihad. Dalam kondisi perang atau jihad. Dalam kondisi perang seseorang boleh berbohong. Kok boleh berbohong, Ustaz?
Ya sederhana aja jamaah. Dalam kondisi perang boleh melukai nggak? Boleh menjatuhkan, boleh mengalahkan, dan itu masalahnya kan nggak boleh semua. Dan hadirin yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, jadi dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, fa innal harba khada'ah atau khuda'ah, perang itu tipu muslihat. Perang itu tipu muslihat. Dan artinya boleh berbohong. Dan konsep dalam perang boleh berbohong itu adalah konsep seluruh negara, seluruh militer, seluruh angkatan bersenjata. Mereka membedakan antara kondisi normal dan kondisi peperangan. Jadi tidak perlu kaget atau tidak perlu bingung. Kok boleh sih? Lu antum cek aja. Anda cek di semua angkatan bersenjata setiap negara, dalam perang boleh nggak berbohong? Karena dalam perang ada beberapa hal yang haram dihalalkan. Tapi kita tahu perang di sini adalah perang yang sesuai dengan dalil. Di antaranya dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Jadi contohnya misalnya ada seseorang dalam peperangan ditawan, lalu ditanya sama musuhnya, diinterogasi, di mana tempat persembunyian pasukan Anda? Tolong jawab dengan jujur. Anda muslim kan? Ya, saya muslim. Jujur. Nah, ini tentara baru belajar Riyadhus Shalihin baru sampai bab 3. Belum selesai lagi bab kejujurannya. Baru sampai hadis innal sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Dia ingat tuh kata Ustadz, kejujuran bawa ke kebaikan bawa ke sorga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan bawa ke kefajiran bawa ke neraka. Oh, berarti gua harus jujur nih. Saya ulangi sekali lagi, di mana tempat persembunyian Anda? Disebutin. Sampai gang-gangnya dikasih tahu. Jangan bohong kamu. Saya nggak mungkin bohong, Pak. Nabi saya bersabda, bawa hadis Nabi lagi. Loh, Anda belum baca hadis yang lain. Akhirnya diserang tuh tempat persembunyian, mati semua. Subhanallah, habis sudah semuanya. Gara-gara quote and quote kejujuran yang tidak pada tempatnya dalam tanda kutip. Jangan dikasih tahu. Anda tahu kan? Enggak, saya nggak tahu gitu. Namanya juga peperangan. Asal peperangnya atau jihadnya benar sesuai dengan kaidah para ulama, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Dan diantaranya adalah di belakang pemerintah kaum muslimin yang sah. Jadi perang nggak perang itu dikembalikan kepada pemerintah, bukan dikembalikan kepada personal. Jelas ini jemaah sekalian. Jadi dalam itu kalau perang antar sekolah gimana Ustadz? Itu tawuran, bukan perang.
atau perang antar gang, nggak bisa. Ustadz, kalau ini perang antar geng, nggak bisa, ini bukan perang antar gangster. Ini dalam jihad atau perang yang dipimpin langsung oleh pemerintah. Jadi itu poinnya jamaah sekalian. Yang kedua, apa kata Nabi SAW sebagaimana keterangan Ummu Kulthum? Yang kedua, hadirin, wal islah bainan nas, mendamaikan manusia atau mendamaikan dua pihak yang sedang bermasalah, sedang bertikai, sedang berantem, sedang marah-marahan. Nah itu. Jadi mendamaikan orang. Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah dicap sebagai seorang pendusta orang yang berusaha mengislah di antara manusia, berusaha mendamaikan, merukunkan di antara dua pihak. Hinamnya khairan atau yaqulu khairan. Lalu dia sampaikan ke masing-masing pihak yang baik-baik aja. Yang buruknya disembunyiin atau itu tadi nggak disampaikan sama dia. Nggak disampaikan yang baik-baik agar senang, agar respectnya lahir lagi, agar simpati tumbuh di antara mereka dan akhirnya mereka baikan. Gitu. Misalnya sebut saja Mawar ya. Sebut saja Mbak Mawar lagi berantem sama Mbak Melati. Kalau Mawar berantem sama Melati, yang menang siapa jemaah? Nggak tahu ya, Allah ta'ala. Ini lagi berantem nih duanya, Mawar dan Melati berantem. Nah, kita berusaha mengislah. Bu Aisyah datanglah ke Mbak Mawar. Habis datang Mbak Mawar dibaikin, udahlah, damai aja sama Mbak Melati. Mbak Melati tuh baik banget. Ini cuma miskomunikasi. Sayang persahabatan kalian itu rusak gara-gara ini. Habis dari Mbak Mawar ke Mbak Melati, tapi Mbak Mawar curhat, tapi nggak bisa begitu loh. Ini namanya makan teman, nggak boleh dia gitu. Saya ini suudzon sama dia. Pokoknya Mbak Melati diucapkan hal-hal yang nggak bagus. Saya marah sama dia. Dia ini udah keterlaluan. Dia nggak peka. Pokoknya semuanya nih. Tenang deh, coba pikirkan lagi. Habis dari Mbak Mawar ke Mbak Melati. Dari Mbak Mawar pergilah ke rumah Mbak Melati, tanya Mbak Melati gimana. Terus akhirnya masuk ke pembahasan masalah dia dengan Mbak Mawar. Kata Bu Aisyah, udah, lupakan, maafkan, dan islahlah. Terus Mbak Melati tanya, emangnya dia mau islah? Bu Aisyah bilang, tadi saya baru dari rumahnya Mbak Mawar. Terus dia mau islah? Insya Allah mau. Gitu. Padahal Mbak Mawar tadi udah sumpah serapah, pokoknya Anda nggak mau islah, Anda nggak terima, gitu lah. Insya Allah mau. Apalagi kan pakai insya Allah, aman udah. Nama juga insya Allah. Terus dia ngomong apa lagi sama tentang aku? Ya, kalian kan sahabatan ya. Pastilah seorang sahabat itu sedih, menyesal, dan saya tahu banget dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia tuh sayang sama kamu karena kamu tuh sahabatnya. Yang benar, insya Allah dia sayang sama kamu.
Nah begitu jemaah. Jadi ini itu Islam. Jangan terlalu polos. Kata Mbak Melati, dia ngomong apa aja sih tentang aku tadi? Kata Mbak Melati, jujur ya, jujur loh. Kita udah ngaji Riyadhus Shalihin, jujur. Oke. Ya dia bilang kamu tuh nyebelin, kamu tuh nggak peka, kamu tuh pelit, kikir, mendekut, kamu itu temperamen, kamu tuh nggak ada baik-baiknya, udah pelit, sombong lagi, angkuh. Ya berantem nih ini dua anak orang. Jangan, kasih. Pokoknya bahas yang baik-baik aja udah. Dan katanya bukan tidak dicap orang yang bohong. Jadi nggak disampaikan semua, iya tadi dia ngomong gini, enggak. Kalau dalam rangka mengislah, kecuali dalam rangka mendidik gitu loh, guru sama gurunya manggil muridnya, itu dia ngomong apa? Itu cerita. Karena kalau udah guru mendidik gitu loh. Bukan sekedar mendamaikan, tapi harus dididik, yang salah di mana dibenerin. Gitu. Kayak dokter aja, keluarga pasiennya ditanya sama dokter, gimana keseharian dia, masih makan yang yang nggak bagus nggak, masih jajan nggak, masih suka MSG nggak? Ya keluarganya cerita lah, iya sih dok segala macam, cerita belum. Jangan keluarganya nggak, pokoknya kita baik-baik aja, kita islah antara dokter sama ayah kita. Ya ini mah bukan islah antara dokter dan ayah, dia harus cerita biar dokternya tahu lalu diobatin yang benar. Atau nanya, pernah sakit apa aja ibumu? Cerita, kan ini berkaitan sama obat, nanti obatnya salah, keracunan atau nggak bagus, jangan cerita. Pokoknya kita harus jaga marwah ibu kita, bilang aja selama 70 tahun ini sehat walafiat. Loh enggak, sampaikan aja. Ya itu agak ini ya. Jadi intinya jamaah sekalian, untuk islah dua orang yang lagi berantem, kesel, sebel-sebelan, marah-marahan, itu ada rukhsah, ada pengecualian. Yang ketiga, hadithur rajuli imra'atah wa hadithul mar'ati zawjaha. Ucapan seorang suami ke istri. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ucapan suami ke istri dan istri ke suami. Ucapan suami ke istri dan istri ke suami. Apa maksudnya? Oh kalau itu mang aku nggak usah diajarin Pak Ustadz. Biniku aku bohongin aja terus tiap hari. Habisan cerewetnya Pak Ustadz, luar biasa. Ya kemarin Pak Ustadz aku tuh main sama teman-teman kongko sampai jam 1 gitu lah. Aku bilang aja ada acara rapat majelis taklim gitu loh, biar dia seneng deh. Alhamdulillah efektif Pak Ustadz. Benar tuh hadis. Loh bukan itu mas, ini tuh kita lihat apa perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, berbohongnya suami ke istri itu, atau istri ke suami, dalam rangka memperlihatkan rasa cinta. Memperlihatkan rasa cinta. Memperlihatkan rasa cinta. Hal-hal yang menumbuhkan rasa cinta dan memperkuat rasa cinta di antara suami dan istri. Gitu. Contoh misalnya, istrinya qadarullah, atau istrinya la qadarullah sakit kanker, lalu di kemo. Akibat dari kemo itu semua rambut rontok dan bulu-bulu rontok, jadi botak, alis nggak ada, dan seterusnya. Kulit kebakar. Nah banyak wanita tuh minder, terus suaminya sambil memegang tangan istrinya,
Istrinya bilang, aku tuh udah gak cantik lagi ya, ya beb ya. Enggak, bagiku kamu tetap seperti dulu. Ya bohong lah, mana ada pakai rambut nggak pakai rambut sama aja. Enggak, kamu tuh tambah cantik tahu nggak kayak begini. Yang benar, iya benar. Itu bagus tuh jamaah. Jadi jangan jujur, apalagi dalihnya belajar Riyadhus Shalihin. Iya sih, kamu tuh udah botak, alisnya hilang. Ya Allah, ini lagi sakit kanker digituin, ya drop lah orang. Jangan. Istri buat nasi goreng gitu loh. Selama 27 tahun pernikahan gak ada yang enak nasi gorengnya. Gitu loh. Hurufnya sama tapi cara pengucapannya beda. Bukannya enak, enek. Tapi ketika ditanya istri, gimana nasi gorengku? Masya Allah. Aku tulisin ya di kertas ENAK gitu. Karena kan pronoun yang beda, tulisannya sama. Ini enak banget gitu. Aku belum pernah makan nasi goreng seperti ini. Ya, seenak ini nggak pernah maksudnya. Jadi dia senang gitu loh. Masya Allah. Gimana aku kalau pakai baju ini cantik? Kamu mau pakai baju apa aja cantik lah, misalnya demikian. Atau misalnya suami sedang terpuruk gitu loh, mentalnya lagi jatuh, diangkat, dan nggak apa-apa ada sedikit bohong untuk menumbuhkan cinta di antara mereka berdua, Misalnya pasangan senior, suaminya usia 92 tahun, istrinya 97 tahun, terus suaminya bilang, katanya gimana aku sekarang udah gak kayak dulu ya. Kamu itu semakin hari semakin cantik aja. Kayaknya kan gak banget ya, masa semakin hari semakin cantik. Tapi bagus itu, dapat pahala tuh jamaah sekalian. Gitu hadirin ya. Pokoknya suami istri itu berbohong boleh. Makanya gombal-gombal itu yang ada unsur ini buat suami istri itu bisa diterapkan, karena kan itu rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala misawab. Ya, itu suami dan istri. Yang berikutnya, jadi ada berapa? Ada 3 pengecualiannya, ada 3 dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini ada 3 pengecualian. Yang pertama apa? Ketika jihad atau berperang. Yang kedua, mendamaikan. Yang ketiga, antara suami dan istri dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, menguatkan rasa cinta, dan menyemikan rasa cinta di antara mereka berdua. Tidak lebih dari itu. Hadirin yang Allah muliakan, apakah sampai di sini lalu tidak ada kondisi lain? Jamaah yang semoga Allah muliakan, ada kondisi lain, yaitu ketika darurat. Ketika darurat kata para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi atau Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa fakullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassulu ilaihi bisidqi wal kadhib jami'an fal kadhibu fihi haram. Apabila ada tujuan yang positif, yang baik, yang terpuji, itu bisa dicapai
dengan jujur dan bohong, maka tidak boleh berbohong sama sekali, haram bohong. Tapi kalau ada sebuah tujuan yang hanya bisa dicapai jika kita berbohong, walam yumkin bisidq, dan gak mungkin dengan kejujuran, fal kadzibu fihi mubah, maka pada saat itu diperbolehkan. Pada saat itu diperbolehkan. Di antara dalil kaidah ini tadi, pada saat peperangan tadi, disandra disuruh ngaku, jangan ngaku, karena nggak ada cara kecuali berbohong. Tapi ini diperluas gitu loh, biar ulama menjelaskan ini bukan hanya untuk peperangan loh, ini untuk darurat yang lain juga bisa. Di antara dalilnya juga adalah ijma', sebagaimana dinukilkan Al-Imam Ibnu Hazm dalam fasal fil milal. Beliau menukilkan telah terjadi ijma' apabila seorang muslim, atau ketika seorang muslim wajib berbohong jika dia ditanya oleh orang yang zalim tentang keberadaan muslim yang lain, dan tujuan pertanyaannya itu adalah untuk membunuh saudaranya dengan kezaliman. Dan kalau dia jujur menyampaikan tempat persembunyian saudaranya, jadi saudaranya diincar sama orang zalim, mau dibunuh, mau dihabisi, mau dieksekusi, lalu dia ditanya, Anda tahu si fulan nggak? Di mana dia ngumpet gitu? Itu wajib, kata para ulama, dia berbohong. Karena kalau nggak, saudaranya dibunuh. Dan kata para ulama, kalau dia jujur dan dia kasih tahu tempat persembunyiannya, fa kana fasiqan asiyah, maka dia jadi orang fasik dan bermaksiat kepada Allah. Subhanallah, dia jadi orang fasik dan bermaksiat. Jadi bukan dapat pahala, alih-alih dapat pahala jadi orang fasik. Jadi orang fasik karena darurat, nggak bisa. Ini kalau dikasih tahu, orangnya terbunuh. Sama kan kayak peperangan tuh, di interogasi kalau dikasih tahu semua pasukan habis, nggak boleh kasih tahu. Jadi ijma', konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf dalam masalah ini, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Itulah kurang lebih kebohongan putih yang dijelaskan oleh para ulama. Kebohongan putih, tapi nggak dibuka sebebas-bebasnya, tidak dipersilahkan dengan mudah, hanya kondisi darurat yang tidak ada akses kecuali kebohongan. Udah mentok hanya satu pintu, kalau enggak ini orang dibunuh. Atau seperti misalnya ada orang ditodong misalnya di jalanan, ditodong terus dimintain uang, diminta dompet kamu mana, dikasih dompetnya, dan kebetulan di dompetnya nggak ada apapun, cuma kartu-kartu aja. Orang sama sekarang kan isi dompetnya kartu-kartu aja, uang cash atau apa nggak ada, padahal lagi simpan misalnya ada uang dia taruh di suatu tempat dalam dirinya. Atau kalau nggak uang cash, ada barang berharga, mungkin kebetulan dia lagi bawa berlian misalnya gitu ya, atau jam tangan buat laki-laki dengan jam tangan brand yang mahal,
tapi dia sembunyikan di suatu tempat. Jangan kasih tahu. Dan nggak ada solusi. Orang langsung ditodong, ini ada yang di mana lagi? Nggak ada. Jadi itu salah satu contohnya. Jelas jamaah sekalian Allah muliakan. Oleh karena itulah pengecualian disampaikan Nabi SAW dan keterangan para ulama dengan keterbatasan saya dalam mengumpulkan tentu saja. Dan yang terakhir hadirin Allah muliakan, jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah kebohongan. Karena sekali lagi ingat hukum asal. Hukum asalnya jujur. Kecuali di poin-poin tadi. Hukum asalnya jujur membawa kepada kebaikan. Jujur menyelamatkan. Dan bohong membuat kita menuju kefajiran dan kefasikan. Bohong membuat kita masuk neraka. Bohong membuat amal kita bisa jadi nggak diterima, sebagaimana sudah kita jelaskan. Dan jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh atau yang dibawakan al-Imam Ibnu Abi Dunya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, la tajidul mu'mina kadzdzaba, Anda tidak akan mendapatkan seorang mukmin tukang bohong. Itu Umar bin Khattab. Anda tidak akan menemukan seorang mukmin itu hobinya bohong. Gak ada. Mukmin tuh gak ada yang begitu. Itu dalam jamaah. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dan Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua mengatakan, kullul khilal yutba'u 'alaihal mu'min. Kata Sa'ad, semua kesalahan itu bisa menjadi tabiat seorang mukmin. Bisa menjadi tabiat seorang mukmin. Kalau Abdullah bin Mas'ud pakai bahasa kulul khilal yutwa 'alaihal mu'min. Setiap kesalahan itu bisa terjangkit seorang mukmin. Kecuali dua, kata mereka. Kecuali dua. Al-khiyanat wal kadhibah. Kecuali dua. Pengkhianatan dan kebohongan. Itu nggak boleh jadi tabiat seorang mukmin. Jadi dan semua sifat buruk itu bisa jadi tabiat seorang mukmin. Mungkin temperamen, emosi, pengecut, pelit dan seterusnya bisa. Tapi dua hal ini nggak ada, kata mereka. Pengkhianatan, berkhianat. Seorang mukmin nggak berkhianat. Seorang mukmin tidak berkhianat. Seorang mukmin nggak mengkhianati temannya. Seorang mukmin tidak mengkhianati sahabatnya. Seorang mukmin tidak mengkhianati suami atau istrinya. Seorang mukmin nggak mengkhianati keluarganya. Seorang mukmin tidak mengkhianati gurunya. Seorang mukmin tidak mengkhianati muridnya, misalnya, seterusnya. Seorang mukmin nggak berkhianat. Dan yang kedua, kebohongan. Seorang mukmin nggak berbohong dan tidak menjadikan bohong sebagai tabiat. Mungkin tergelincir satu dua, tapi dia menyesal dan tidak akan jadi tabiat. Sebagaimana ucapan Umar tadi, la tajidul mu'mina kadzdzaba. Anda nggak akan temukan seorang mukmin tukang bohong. Tukang bohong. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ada yang pengecut, ada yang penakut, ada yang pelit, ada yang emosional, ada yang temperamen, ada yang terburu-buru, ada yang panikan. Tapi seorang mukmin, kata Sa'ad, bukan seorang pengkhianat dan bukan tukang bohong. Ini yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, dari kajian ini juga kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa jujur dengan Allah itu lebih dalam, lebih luas,
daripada jujur dengan manusia. Pengecualian tadi itu kalau kita lihat dari kacamata jujur horizontal, jujur secara hablum minan nas, maka terkesan mencederai kejujuran, karena itu tadi itu bohong gitu loh, itu bohong, terkesan. Tapi pengecualian, karena pengecualian maka boleh, tapi hukum asalnya mencederai kejujuran, tapi karena pengecualian maka diperbolehkan, karena ada dalil maka diperbolehkan. Tapi kalau kita lihat secara lebih besar lagi, dengan kita melihat kotak yang lebih besar, yaitu jujur kepada Allah, jujur dengan Allah, itu tidak mencederai sama sekali, karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari istislam, menyerahkan semua kepada Allah. Kalau Allah dan Rasulnya kasih pengecualian, ya itu pengecualian. Maka tidak ada kebohongan di sana. Karena ucapan kita adalah menghamba kepada Allah. Maka kita menghamba dengan menjalani hukum asalnya, sebagaimana kita menghamba kepada Allah dengan menerima pengecualian dan hukum-hukum anomalinya, karena semuanya itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jamaah sekalian, jujurlah kepada Allah dan jujurlah dengan Allah. Intasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan ini lebih luas, ini jauh lebih luas dari hanya jujur hablum minan nas. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ingat lagi apa esensi kejujuran. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan kejujuran adalah qad anjadhabat quwa ruhihi kullihi anjadhabat quwa ruhihi kulluha ila iradatillah. Itu ketika semua kekuatan ruhnya ia serahkan pada iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan, dan berjalan menuju Allah dan bersiap bertemu dengan Allah, maka tidak ada kontradiksi. Ketika Allah membolehkan di beberapa pengecualian, udah kita serahkan aja sama Allah. Itu orang jujur. Jujur dalam menjadi hamba. Jujur menjadi seorang muslim, menyerahkan semua kepada Allah. Oh, ini ada pengecualian, ada pengecualian. Oke. Kan ketika kita mengatakan raditu billahi robba, baca doa itu kan jamaah sekalian setiap hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah menjadi Rabbku yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengaturku. Ketika Allah mengatur ada beberapa pengecualian dan kita jalankan dan kita terima, maka saat kita jalankan pengecualian tersebut, itu jujur nggak pada saat kita mengucapkan raditu billahi robba? Jujur. Jadi tidak ada unsur apapun kecuali kejujuran. Jadi kalau kita lihat dari kacamata yang jauh lebih luas, the biggest picture-nya, kotak yang lebih besarnya, yaitu jujur dengan Allah, maka tidak ada kesan apapun kecuali kejujuran. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab yang baru dengan izin dan pertolongan dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menjadi orang yang jujur. Kalau di hari-hari sebelumnya atau di masa lalu mungkin kita nggak jujur, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saatnya kita membuka lembaran baru,
apalagi kita tahu jujur ini luar biasa. Dan tadi kita dengar ucapan Umar, la tajidul mu'mina kadzdzaba, Anda tidak akan mendapati seorang mukmin itu pendusta. Kenapa? Karena pendusta hanya orang-orang munafik. Mukmin nggak berdusta. Semoga Allah menjaga kita dari semua bentuk kebohongan yang dibenci oleh Allah, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.